Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Rizky Ananda Tawakal dengan NIM 1218001. Saya Roida Handayani dengan NIM 1218006 Di sini kami akan menganalisis pembelajaran online. dengan UML. Di sini ada use case diagram yang berisi login, view barang, pesan barang, pembayaran, update stok barang, kirim barang dengan konsumen, admin dan supplier. Dan sedangkan di activity diagram di sini ada activity login. Di activity login kita di sini ada konsumen akan login dan daftar di sistem. Di sistem konsumen bakal input username dan password, dan jika gagal maka dia tidak terkirim ke database, langsung ke sistem lagi. Dan jika si konsumen berhasil maka akan masuk ke menu tampilan yang ada di aplikasi. Sedangkan di activity view barang, di sini konsumen bisa setelah login akan memilih barang dan masuk ke menu tampilan awal. Di menu tampilan awal si konsumen bisa melihat stok barang dan bisa menambahkan ke keranjang barang yang akan ingin dia beli. Lalu di activity pesan barang, di konsumennya tersedia checkout, lalu mengisi alamat lengkap, baru dikonfirmasi sistem dan konsumen bisa melakukan pembayaran di dalam sistem tersebut. Dan setelah di activity pesan barang, konsumen bisa activity pembayaran. Konsumen masuk ke menu pembayaran dan di menu pembayaran terdapat jumlah uang yang akan dibayar. Di menu tampilan di sistem akan diinformasikan bahwa konsumen akan membayar secara transfer. Dan di activity pengiriman, admin akan memberikan data pesanan dan jumlah barang ke supplier, dan supplier akan mempacking barang yang akan dipesan oleh konsumen. Dan di sistem, supplier akan membuka menu pengiriman, dan setelah dikirim barangnya, supplier akan mengirim ke database, dan si konsumen bakal bisa melihat di menu pembayaran. Dan sedangkan di activity data barang, admin bisa login dan mengupdate menu update barang, dan admin bisa mengurangi barang, stok barang, dan bisa mengubah barang yang ingin dia tampilkan. Di sequence diagram terdapat sequence diagram login yang ada konsumen, menu login, beranda, database. Awalnya konsumen daftar di menu login melalui proses diverifikasi database. Jika gagal, akan mengulang ke menu login, memasuki username dan password kembali. Jika berhasil, akan langsung ke beranda. Di sequence diagram view barang di sini terdapat admin, konsumen, view barang, dan database. Di admin dapat menambah barang atau mengurangi stok barang dan masuk ke database. Database diproses, dan jika berhasil masuk ke menu view barang. Sedangkan konsumen bisa melihat stok ready atau menambahkan ke keranjang yang telah diupload oleh admin, dan database akan memverifikasi yang sudah dilakukan oleh konsumen jika konsumen ingin melihat stok ready barang atau menambahkan ke keranjang. Sequence diagram pemesanan, di sini ada konsumen, menu pesan, keranjang, dan database. Konsumen dapat pertama pilih barang, lalu masukkan ke keranjang, dan di menu keranjang akan memverifikasi ke database, dan jika berhasil maka barang akan masuk ke menu keranjang. Sedangkan sequence diagram pembayaran, di sini terdapat konsumen, menu pembayaran, dan database. Konsumen pertama dapat check out di menu pembayaran dan akan diverifikasi ke database, dan jika berhasil maka database akan memunculkan total yang harus dibayar, dan di menu pembayaran akan terdapat nanti jumlah yang harus dibayar oleh konsumen, dan konsumen akan membayar secara transfer. Dan jika konsumen telah membayar
secara transfer, maka database akan menyimpannya. Sekarang ke sequence diagram update barang. Terdapat admin, menu update barang, view barang, database. Admin memasuki kode barang di dalam menu update barang, lalu masukkan jumlah barang, diverifikasi oleh database, tersimpan. Jika berhasil, masuk ke view barang. Di sequence diagram kirim barang, di sini terdapat menu supplier, konsumen, menu kirim barang, dan database. Pertama, supplier akan mempacking barang dan bakal masuk ke menu pembayaran dan masuk ke menu pengirim barang, langsung ke database. Database akan memverifikasi, lalu si supplier akan mengirim barangnya. Dan jika sudah terverifikasi database, maka database akan memunculkan nomor seri yang akan dikirimkan dari supplier. Sini di communication diagram view barang sama, di sini terdapat konsumen. Konsumen dapat satu melihat stok barang, memilih barang, dan menambahkan ke keranjang. Lalu masuk ke from view barang. Dari from view barang dapat memverifikasi ke database, dan jika berhasil maka akan berhasil menampilkan from view barang. Sedangkan di communication diagram login, konsumen dapat check out, 2 dan mengisi alamat, dan 3 dapat nama barang dan jumlah barang. Masuk ke from pesan barang. Lalu dari from pesan barang akan memverifikasi ke database, dan jika berhasil muncul di from pesan barang. Dan di communication diagram login, konsumen dapat melihat total yang harus dibayar, nomor rekening yang untuk ditransfer. Masuk ke from pembayaran, lalu dari from pembayaran dapat memverifikasi ke database, dan jika berhasil maka akan masuk di pembayaran total yang akan dibayar. Di communication diagram update barang, di sini terdapat admin. Admin dapat menginput kode barang dan nama barang, dan masuk ke from update barang. Lalu database akan memverifikasi, dan jika berhasil diupdate maka akan masuk ke from view barang. Sedangkan di communication diagram pengiriman, di sini terdapat admin, satu memberikan data konsumen barang yang dipesan ke supplier, dan supplier akan dapat menginput alamat konsumen, kode seri barang, dan dapat total pembayaran atau resi pembayaran di from pengiriman. Dari from pengiriman dapat memverifikasi ke database, dan jika database berhasil maka akan masuk ke from pengiriman. Dan di kelas diagram analisis sistem pembelian online, di sini terdapat menu login, menu view barang, pesan barang, pembayaran, update stok barang, dan kirim barang. Dari menu login terdapat username dan password. Di sini ada login. Login dapat masuk ke update stok barang. Sedangkan di view barang terdapat menu harga barang, kode barang, nama barang, dan terdapat tombol save, update, dan delete. Dari view barang, jika kita mengupdate dapat masuk ke update stok barang. Sedangkan di menu pesan barang terdapat menu nama barang, jumlah barang, kode barang, alamat konsumen, dan terdapat menu save, batal, dan note. Note itu bisa misalkan konsumen mengisi barang yang dia beli. Di menu pembayaran terdapat total pembayaran, nomor rekening, dan ID konsumen. Lalu terdapat tombol kirim dan batal. Sedangkan di update stok barang terdapat menu nama barang, kode barang, harga barang, dan tombol save, update, dan delete. Di menu kirim barang terdapat alamat konsumen, kode seri barang, dan total pembayaran. Lalu terdapat tombol save dan kirim. Di menu pembayaran, jika kita telah membayar masuk ke menu kirim barang. Sedangkan di menu pesan barang, jika kita meng-save barang yang akan kita pesan masuk ke tombol pembayaran. Baiklah, segitu saja presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Kami mohon kritik dan saran. Saya Ruli Rizky Ananda. Saya Roidah Handayani. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.